Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bareng soal pretest PPG 2022. Di sini saya kasih pedagogi dicampur dengan bakat minat ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Bagi yang belum tonton bakat minat pedagogi dan bakat minat yang part 1 bisa ditonton di video-video saya. Silahkan buka. Di video-video saya ada penjelasan tentang bakat minat dan ada banyak sekali soal pedagogi di situ yang bisa teman-teman lihat dan pelajari di situ. Nah, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, saya menyarankan teman-teman ikut kursus di sini ya, kursus online kita lulus. Ini sangat bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar di sini. Ada live class, ada pretest PPG-nya, dimentori langsung oleh Ibu Salama ya. Ibu Salama ini adalah penulis bestseller banyak tes, termasuk tes CPNS dan sebagainya, ke sekolah kedinasan juga seperti itu. Nah, yang akan teman-teman dapatkan di sini ada kelas online Zoom pretest PPG 3 kali pertemuan. Latihan soal setiap materi kelas, jadi teman-teman bisa berlatih juga di sana. Ada banyak sekali ribuan soal di sana. Akses materi via aplikasi Kita Lulus, jadi teman-teman bisa mengakses aplikasi kapan saja teman-teman mau. Ya, akses video rekaman Zoom, jadi ada juga video yang bisa diakses. Sesi diskusi melalui komunitas pretest PPG. Jadi teman-teman juga akan punya komunitas nantinya. Bisa saling sharing juga di sana nanti. Ini sangat murah loh, 199.000 ya, hanya 199.000. Ada diskon kalau menggunakan referral saya. Jadi silakan teman-teman klik link, nanti saya sediakan di kolom deskripsi saya ya. Jadi ada promo 20% kalau teman-teman klik di link deskripsi saya. Ini sangat bagus teman-teman. Jangan terlalu pelit ya. Sangat beruntung sekali teman-teman bisa ikut pretest PPG. Alangkah ruginya teman-teman kalau tidak lulus pretest PPG ya. Itu kita tidak tahu kapan lagi akan dibuka, makanya gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Kemudian ada juga paket tryout dari Kita Lulus, ada tryout pretest PPG-nya. Ini bisa teman-teman uji kemampuan teman-teman di sini. Kalau di sini teman-teman bisa dapat diskon 10% dengan kode promo saya yang ada di deskripsi, nanti juga saya cantumkan. Silahkan teman-teman klik di sana. Ada paket 7 hari, jadi selama 7 hari ini teman-teman bebas mengakses ribuan soal selama 24 jam ya. Ada paket 30 hari, paket 1 tahun ya. Kalau ini setahun dengan 30 hari hanya beda 9.000 ya teman-teman. Jadi kalau saran saya teman-teman ambil saja paket yang setahun ini. Bisa juga kalau teman-teman hanya ingin coba lihat soalnya, silakan coba-coba saja dulu. 44.000 itu bukanlah jumlah yang besar ya untuk membantu kita lulus. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Ini soal tes bakat. Ini juga soal yang saya bahas, saya ambil dari Kita Lulus ya. Jadi soalnya sangat update dan lumayan bagus soalnya, update sekali ya. Oke, kita lihat di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, guru tidak tetap yang terwadahi PGRI sedang melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS, karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif
dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jadi teman-teman bisa lihat contoh soal tes bakat minat yang part 1 ya dan part 2. Nanti teman-teman bisa cocokkan di situ dia berada di indikator yang mana ya. Oke. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah option B ya. Option B, memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. Ini dia pembahasannya. Sebagai seorang ASN, Anda harus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang telah melaksanakan seleksi P3K dan CPNS dengan baik dan adil. Sehingga lebih baik jika Anda memotivasi rekan-rekan di komunitas GTT atau guru tidak tetap tersebut untuk mempersiapkan diri menghadapi tes P3K berikutnya agar lolos dan dapat diangkat sebagai PNS. Opsi A, C, dan D, C, D, dan E tidak sesuai. Jadi ini hanya contoh kasus ya teman-teman, jangan sampai teman-teman terkecoh. Di sini Anda sebagai seorang meskipun teman-teman bukan seorang PNS, teman-teman harus kondisikan posisi teman-teman sebagai PNS ya, jangan sampai teman-teman terkecoh. Oke, kita lanjut ke soal kedua, tes pedagogi. Menilik adanya sistem pembelajaran online yang dilakukan di rumah, Ibu Nura menyiasati pembelajaran dengan memanfaatkan internet sebagai medianya. Seperti dalam pembelajaran sosiologi hari ini, ia menugaskan peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan memanfaatkan Google Share. Berdasarkan ilustrasi pembelajaran di atas, Ibu Nura menerapkan implikasi teori belajar A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Naturalistik. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, jadi jawabannya ada di option C. Implikasi teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan pembelajaran proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Jadi dia termasuk teori belajar konstruktivistik ya, membangunnya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Ada subtes minat. Adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika, C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, E. Memberi teladan dan menjaga nama baik, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, jadi jawabannya ada di option A ya. Ini dia. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan ya. Itu dia fungsi guru ya. Oke, ini dia pembahasannya. Menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018, tugas pokok guru mencakup yang pertama merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang kedua melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan ya. Yang pertama merencanakan, kemudian melaksanakan.
Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Nah, selanjutnya ada penilaian. Yang kelima, membimbing dan melatih peserta didik. Ya, kemudian membimbing dan melatih peserta didik. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Guru selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan ipteks, masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Guru perlu kreatif dan inovatif di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, bahkan dituntut mampu memprediksi perkembangan tugas pokok dan fungsinya. Nah, guru di abad 21 ini di PPG nanti insya Allah teman-teman lulus semua akan ada pembelajaran abad 21 yang harus kreatif dan inovatif ya. Berhubung kita sekarang tidak bisa lepas dari dunia inovatif ya, dunia teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosmed dan sebagainya. Maka kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Tidak ada lagi alasan guru untuk gaptek sampai hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut, jadi soal-soal ini saya ambil di Kita Lulus. Kalau teman-teman nanti coba masuk kelas online akan dapat soal-soal seperti ini disertai dengan pembahasan yang lengkap dan sangat bagus sekali ya. Soalnya juga update. Jadi silahkan daftar teman-teman. Jangan takut rugi ya. Teman-teman tidak akan rugi kalau ikut di bimbel online Kita Lulus ya. Lanjut, tes minat. Menurut gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terstruktur kinerjanya, terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih baik dan terukur kinerjanya. E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku. Deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Ya, ini menurut Anda ya, menurut Anda gimana sih seorang guru ideal itu ya? Kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Jadi jawaban yang tepat ada di option E. Itu melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Nah, kita lihat pembahasannya. Karena menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Umumnya yang disebut guru ideal adalah guru yang mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter-karakter positif lainnya. Saya memiliki pandangan tersendiri mengenai karakteristik sosok guru ideal. Selain melaksanakan tupoksinya, harus mampu berkolaborasi, ya, mampu bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, agar lebih terarah dan terukur kinerjanya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, materi tes pedagogi, teori belajar ya. Menurut Robert 2014, teori belajar yang memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi antara stimulus dan respon adalah teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitif, E. Perspektif. Nah, ini materi kuliah ya teman-teman. Bagi yang baru lulus, saya yakin baru lulus ya. Bagi teman-teman yang benar-benar perhatikan materi-materi kuliahnya, pasti
Maksudnya yang tidak pernah putus mengajarnya pasti paham betul teori ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option A ya. Dia teori behavioristik. Kalau ada kata stimulus dan ada kata respon, maka endingnya adalah teori behavioristik. Kita lihat penjelasannya nih. Menurut Robert 2014, behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi antara stimulus dan respon adalah teori belajar. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuannya membaca dengan baik ya. Oke. Itu saja dulu yang sempat kita share. Jadi soal ini saya ambil dari Kita Lulus, bagus soalnya, berbobot ya. Kemudian update. Silakan teman-teman coba di sana, jangan terlalu memikirkan uang 50.000-nya. Nanti kalau lulus insya Allah itu akan berlipat-lipat kali ya dengan apa yang teman-teman korbankan hari ini ya. Cukup sekian. Nanti kita lanjut kalau ada pertanyaan atau ada yang agak membingungkan, silahkan bertanya di kolom komentar, kita berdiskusi bareng di sana ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.